Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahyo dari kelas ABT 2A yang berNIM 4122201020. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Zain yang telah memberikan waktu dan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning tentang analisis pelayanan dan penggunaan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan di Bandara Udara Internasional Hang Nadiem Batam. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpah rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan PBL ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode statistika bisnis di semester 2 program studi administrasi bisnis terapkan, serta dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menambah wawasan. Penyusunan laporan akhir ini merupakan hasil dari kegiatan PBL yang dilakukan di Bandara Hang Nadiem Batam yang merupakan wilayah kerja dari BP. Maka dari itu, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat yang berada di wilayah kerja Bandara Hang Nadiem Batam. Laporan ini disusun tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, serta semangat. Maka dari itu, mengucapkan terima kasih dengan ikhlas atas terselesaikannya laporan akhir PBL ini kepada Ibu Tiara selaku dosen pendamping PBL ini yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menjalankan PBL ini. Kedua, kepada Bapak Muhammad Zainuddin sebagai dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan selama kegiatan perkuliahan. Karena keterbatasan penulis, maka penyusunan laporan ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan akhir ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Bandara Internasional Hang Nadiem disebut juga BTH dengan kode IATA dan WIDD dengan kode ICAO adalah sebuah bandara internasional yang terletak di Kecamatan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nama bandara ini diambil dari Laksamana Kesultanan Malaka yang terkenal, yaitu Hang Nadiem. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 4.025 meter, menjadikannya bandara dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia, dan yang kedua tersibuk di Asia Tenggara setelah Bandara Internasional Kuala Namu di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kondisi saat ini, Bandara Hang Nadiem dapat menampung 18 pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747, Boeing 767, dan Boeing 777. Bandara ini awalnya dikembangkan sebagai alternatif untuk Bandara Internasional Changi di Singapura karena memiliki landasan pacu yang cukup panjang untuk menampung pesawat seperti Airbus A380, Boeing 747, Boeing 767, dan Boeing 777. Bandara Internasional Hang Nadiem yang merupakan salah satu entitas dari Badan Pengusaha Batam atau BP Batam terletak sekitar 22 km dari pusat kota Batam di Kepulauan Riau. Bandara ini terletak di jalur perdagangan segitiga emas yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai pintu gerbang internasional antara Batam dan seluruh dunia. Bandara Hang Nadiem beroperasi di atas lahan seluas 1.762 hektar dengan terminal seluas 30.000 meter persegi. Bandara ini memiliki landasan pacu terpanjang di Indonesia dan terpanjang kedua di Asia Tenggara dengan panjang 4.025 meter dan lebar 45 meter. Rata-rata Bandara Hang Nadiem melayani 6 penerbangan setiap hari. Kapasitas penumpangnya adalah sekitar 5 juta per tahun, dengan kapasitas puncak harian mencapai sekitar 1.400 penumpang. Masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Survei kepuasan masyarakat pada Bandara Hang Nadiem di Kota Batam. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil dari survei kepuasan masyarakat pada Bandara Hang Nadiem di Kota Batam. Manfaat penelitian dalam rangka memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kepuasan pelanggan, terutama dalam hal layanan di Bandara Hang Nadiem Batam. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dasar yang dapat digunakan oleh manajemen Bandara Hang Nadiem Batam
dan pihak terkait dalam meningkatkan pengiriman layanan kepada pelanggan mereka. Selanjutnya, pembahasan bab 2. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan. Untuk mengumpulkan informasi dasar, kami menyebarkan kuesioner kepada pelanggan Bandara Hang Nadiem Batam dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mereka. Kegiatan ini dilakukan selama periode 1-3 minggu, di mana kami dibagi menjadi kelompok-kelompok yang melakukan penelitian di lapangan selama jam buka Bandara Hang Nadiem Batam. Pengolahan data. Langkah-langkah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, penyusunan laporan. Yang kelima, penyampaian laporan. Hasil survei. Keterangan 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas. Yang pertama ada persyaratan. Setelah 371 sampel didapat dari beberapa responden, selanjutnya mengolah data untuk mencari statistika deskriptifnya menggunakan aplikasi SPSS. Analisa persyaratan Q1.1. Pada output variabel persyaratan Q1.1 di atas menjelaskan bahwa 74,4% responden menjawab puas dan 25,2% responden menjawab sangat puas. Berarti dari 371 responden pada persyaratan 30 Q1.1 rata-rata responden menjawab puas. Persyaratan Q1.2. Analisa pada output variabel persyaratan Q1.2 di atas menjelaskan bahwa 0,3% responden menjawab tidak puas, 77,5% responden menjawab puas, dan 22,2% responden menjawab sangat puas. Berarti dari 371 responden pada persyaratan Q1.2, rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke sistem mekanisme dan prosedur Q1.1. Analisanya pada output variable sistem, mekanisme dan prosedur. Q1.1 di atas menjelaskan bahwa 1,4% responden menjawab tidak puas, 79,8% responden menjawab puas, dan 18,8% responden menjawab sangat puas. Berarti dari 371 responden pada sistem mekanisme dan prosedur Q1.1, rata-rata responden menjawab puas. Sistem mekanisme prosedur Q1.2. Analisanya pada output variabel sistem mekanisme dan prosedur Q1.2. Di atas menjelaskan bahwa 2,2% responden menjawab tidak puas, 79,3% responden menjawab puas, dan 18,5% responden menjawab sangat puas. Berarti dari 371 responden pada sistem mekanisme dan prosedur, 31,2 rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke yang ketiga, yaitu waktu penyelesaian. Pada output variabel waktu penyelesaian Q1.3 menjelaskan bahwa 12,5% responden menjawab tidak puas dan 87,5% responden menjawab puas. Pada waktu penyelesaian Q1.3 rata-rata responden menjawab puas. Pada output variabel waktu penyelesaian Q1.4 di atas menjelaskan bahwa 0,3% responden menjawab sangat tidak puas, 12% responden menjawab tidak puas, 77,9% responden menjawab puas, dan 9,8% responden menjawab sangat puas. Pada waktu penyelesaian Q1.4, rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke bagian biaya tarif. Pada output variabel biaya tarif Q1.1 di atas menjelaskan bahwa 2,2% responden menjawab tidak puas, 77,6% responden menjawab puas, dan 20,3% responden menjawab sangat puas. Pada biaya tarif Q1.1 rata-rata responden menjawab puas. Analisa pada output variabel biaya tarif Q1.2 di atas menjelaskan bahwa 2,7% responden menjawab tidak puas,
83,5% responden menjawab puas dan 13,8% responden menjawab sangat puas. Pada biaya tarif Q1.2 rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke bagian nomor 5, kompetensi pelaksana. Pada output variabel kompetensi pelaksana Q1.1 di atas menjelaskan bahwa 0,5% responden menjawab tidak puas, 76,5% responden menjawab puas, dan 22,9% responden menjawab sangat puas. Pada kompetensi pelaksana Q1.1 rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke kompetensi pelaksana Q1.2. Pada output variabel kompetensi pelaksanaan Q1.2 di atas menjelaskan bahwa 1,9% responden menjawab tidak puas, 72% responden menjawab puas, dan 26,1% responden menjawab sangat puas. Pada kompetensi pelaksanaan Q1.2 rata-rata responden menjawab puas. Yang keenam, ada sarana dan prasarana. Analisanya, pada output variabel sarana dan prasarana Q2 di atas menjelaskan bahwa 0,8% responden menjawab tidak puas, 87,1% responden menjawab puas, dan 12,1% responden menjawab sangat puas. Pada sarana prasarana Q2 rata-rata responden menjawab puas. Penanganan pengaduan dan saran. Penanganan pengaduan dan saran pada output variabel ini dia menjelaskan bahwa 0,3% responden menjawab sangat tidak puas, 3,5% responden menjawab tidak puas, 89,1% responden menjawab puas, dan 7,1% responden menjawab sangat puas. Dan pada penanganan pengaduan dan saran Q1.1 rata-rata responden menjawab puas. Penanganan pengaduan dan saran Q1.2. Pada output ini menjelaskan bahwa 0,5% responden menjawab sangat tidak puas, 1,6% responden menjawab tidak puas, 90,2% responden menjawab puas, dan 7,6% responden menjawab sangat puas. Pada penanganan pengaduan saran Q1.2 rata-rata responden menjawab puas. Masuk ke bab 3 penutup. Di sini ada kesimpulannya, yaitu analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bandara Hang Nadiem Batam memainkan peran penting dalam pengembangan pemeliharaan layanan yang terus berkembang. Bandara Hang Nadiem Batam secara aktif berusaha mendengarkan dan merespon harapan masyarakat untuk memberikan layanan berkualitas dan menjaga ketertiban bagi seluruh pengguna layanan tersebut. Dengan menganalisa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Bandara Hang Nadiem Batam, pihak bandara dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Untuk mencapai kepuasan masyarakat yang lebih tinggi, kerjasama antara staf bandara dan masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan mengatur keberangkatan di Bandara Hang Nadiem Batam di Batam. Masuk ke bagian 3.2, yaitu saran. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Bandara Hang Nadiem Batam, perlu dilakukan peningkatan agar pelayanan tersebut dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri akan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Bandara Hang Nadiem Batam. Selain itu, peningkatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional keberangkatan di Bandara Hang Nadiem Batam. Dan yang terakhir ada lampiran. Inilah salah satu contoh dari hasil dokumentasi yang kami dokumentasikan kepada para responden kami. Demikian laporan presentasi yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.